ngambil salah satu Oh, pasangan saja. Kalau misalkan mau maksud, coba di euro, ya. euro dulu. Kalau misalnya nyoba di XAU, XAU dulu. Jangan diacak-acak, nanti jadi pusing nanti. Oh, oh gitu. Ya. Terus kalau kayak gini Pak, misalnya pertanyaan saya coba buy dan sell untuk misalnya XAU saya buy dan sell dua-duanya kok bisa merah ya? Ya karena belum bergerak panjang. Nanti kalau sudah bergerak panjang dan mungkin jaraknya terlalu jauh. Nah, jaraknya terlabu jauh ya pasti min semuanya. Contoh sekarang misalkan Oh, kemarin masih punya dagangan kemarin misalkan sell, kemudian marketnya kan turun, kemudian pasang buy. Buy kan juga belum naik, jadi masih rugi semuanya. Maka kalau mencoba buy dan sell jaraknya jangan terlalu jauh. Kalau jaraknya terlalu jauh nanti jadi minus, selalu minus. Contoh misalkan gimana Pak? begini, Hmm, jaraknya jangan terlalu gimana Pak? jauh. Misalkan begini. Nah, usahakan satu hari selesai. Usahakan satu hari selesai. Kalau pengen nyoba yang jangka panjang ya jangka panjang terus, jangan diacak-acak lagi. Misalkan satu hari ini atau satu minggu ini saya mencoba dengan satu hari selesai. Satu hari selesai itu jangan sampai bermalam atau menginap. Transaksi harus selesai, harus close sebelum kita tutup transaksi kita. Sebelum kita tutup MetaTrader ini. Atau sebelum kita off dari monitor market. Artinya jangan sampai overnight. Misalkan hari ini transaksi, nanti transaksi jangan sampai lebih dari jam 12 malam. Pastikan Hmm. semuanya harus close semuanya sebelum Oh, jam 12 malam. Itu namanya satu satu hari selesai. Mencoba untuk trading jangka pendek dengan satu hari selesai. Kemudian kalau sudah mencoba hmm. berapa kali kita sudah menemukan enak dan tidaknya, boleh kita nyoba dengan berhari-hari boleh. Kita uji misalkan sekarang berada di bawah harganya, misalkan di bawah turun sampai di bawah, kita uji misalkan kita buy di sana, buy sampai kita tunggu berhari-hari pun tidak masalah. Itu mencoba, jangan acak-acakan sehari ini, hari ini satu hari, besok 3 hari 4 hari, jangan, nanti kita tidak ketemu Oh, eh, intinya bagaimana yang kita pelajari itu apa, tidak ketemu nanti karena acak-acakan namanya. hmm. Harus terstruktur dan punya catatan. Hari ini misalkan satu minggu ini saya mencoba satu hari harus selesai. Jangan sampai overnight, jangan sampai lebih dari satu hari. Tujuannya untuk apa? Untuk memahami dan menguasai teknik satu hari selesai itu, atau teknik trading jangka pendek. Nanti bandingkan dengan kita trading jangka panjang. Misalkan trading jangka panjang hari ini entry, besok belum profit, besok lagi belum, besok lusa profit baru kita close di sana. Artinya tidak satu hari, bisa berhari-hari. Nanti kita bisa bandingkan dengan sistemnya, dengan enak dan tidaknya, psikologinya, kemudian profitnya, keuntungannya enak yang mana, besar mana, begitu. Kita nanti bisa bandingkan. Jadi ada pembelajaran yang kita lakukan, bukan hanya sekedar buy dan sell tidak ada ilmu yang kita tidak dapat di sana. Ya, kalau kita hanya buy sell tidak ada pembelajaran, tidak ada catatan-catatan kecil, maka tidak akan ketemu nanti. Ya, begitu. Kemudian kalau kita mau mencoba pasangan yang berbeda-beda, ya, tentu nanti akan kesulitan, Ibu. Boleh Oh, berbeda-beda tapi begini, misalkan satu minggu ini saya nyoba di XAU, kemudian satu minggu berikutnya saya nyoba di Euro USD. Terus begitu, Euro USD terus, jangan diubah-ubah. Selama satu minggu hmm. itu jangan berubah-ubah. Ada Euro, kadang GU, kadang GC, kadang yang lain-lain. Nanti jadi pusing, Bu. Oh, Ya, karena pembelajaran ini setidaknya untuk mengenal karakter masing-masing pasangan itu seperti apa, gitu. oh, Sehingga nanti kalau sudah ketemu, misalkan saya cocoknya di Euro USD, maka pergunakan itu selalu pakai Euro USD. Jangan terkecoh, jangan melihat teman-temannya pakai yang pasangan yang macam-macam. Biar saja kita punya punya catatan sendiri, punya eh, kebijakan sendiri untuk menentukan sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan gaya kita, dan tentu kecocokan dengan yang kita lakukan itu.
Karena belum tentu kita menggunakan teknik yang acak-acakan itu cocok buat kita. Bisa saja nanti tambah pening kita, tambah pusing Oh iya kepala. iya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau Eh, ditanyakan? Pak, yang Bapak bilang, yang saya bertanya tadi Pak, kok saya bisa buy dan sell dua-duanya merah? Saya masih belum paham kenapa ya Pak ya? Ya, karena terlalu jauh. Misalkan itu ada bermalam atau satu hari. Saya baru lakukan Pak, baru lakukan buy, baru lakukan sell, dua-duanya merah. Misalkan begini, saya masuk di sini, misalkan tadi masuk saya dari candle yang merah hijau ini, di sini saya masuk buy misalkan. Kemudian setelah itu, setelah ini naik sebentar, setelah ini merah ya, karena merah dikira ini turun, maka masuk lagi di sini sell. Di sini masuk sell. Oke. Sehingga kenapa yang buy ini rugi, yang sell rugi? Karena jaraknya terlalu dekat, Ibu. Jarak terlalu dekat dari harga runningnya. Diingat, di dalam perdagangan itu selalu ada spread namanya. Spread itu selisih antara jual dan beli. Jadi kalau saya ilustrasikan, di sana ada harga jual dan ada harga beli. Di pasar itu selalu ada dua harga. Jadi ada harga jual, ada harga beli. Siapa yang menjual, siapa membeli, ini adalah pedagangnya, bukan kita. Kita ini membeli. Kita ini ibaratnya pembeli kecil, sementara pedagang besar itu brokernya. Nah, broker juga dia nanti kulaan lagi ke pedagang besar lagi, sama. Maka dia selalu menerapkan dua harga, ada harga jual, ada harga beli. Maksudnya apa ini? Kalau misalkan kita membeli emas, maka dia menjual emas dengan harga misalkan sekarang yang bergerak berapa contohnya, 1.200 ya. Yang paling gampang, misalkan emas harganya saat ini dia jual dengan harga 1.200 per troy on. Harga jual ini berlaku buat dia, buat brokernya. Dia itu menjual. Nah, ketika dia menjual harga ini, maka harga belinya berbeda. Kita menjual dengan harga, kita membeli, mereka menjual dulu ya. Jadi mereka menjual, kita beli. Oke, ini mereka jual, kita beli. Harga 1.200. Kemudian esok atau lusa karena saya butuh uang, maka emasnya saya jual lagi. Maka broker atau toko besarnya ini dia akan membeli. Dia membeli, saya menjual. Ini kita jual. Kita jual, mereka beli. Dia menjual harga 1.200, kemudian kita beli, kita jual lagi. Kita beli dengan harga 1.200, kita jual, maka dia membelinya dengan harga yang lebih rendah. Mungkin 1.390. Lah kan kita kan rugi. Ya, memang begitu, kalau kita langsung menjual rugi. Kalau harga ini belum bergerak panjang, pasti kita rugi. Ketika kita menjual emas 1 bulan pun belum tentu profit kalau pakai yang emas murni, emas yang asli, emas fisik misalnya. Jadi ada selisih harga jual dan harga beli, pasti ada. Sorry ya, ini harga bukan, maksud saya Oh, bukan bukannya kita rendah. untung Pak ini. Maksud saya 1.190. Ya, begini ya. Oh, Jadi selalu ada selisih. Selisih ini adalah untuk keuntungan dari brokernya. Ada selisih 10, ada $10, ini untuk keuntungan brokernya. Maka untuk memastikan kita profit, harga harus bergerak lebih panjang, dan ini harga ada spreadnya 10. Dari spread ini selisih antara harga jual dan harga beli. Kalau jangan ke bank BCA, Mandiri, BNI, kemudian
bank-bank lain yang menjual kurs jual dan beli, menjual kurs mata uang, pasti di sana ada kurs jual, ada kurs beli, harganya berbeda. Kurs jual itu berarti dia menjual, kita membeli harganya. Kalau dia menjual, kalau harga jual itu berarti kita yang membeli. Kita harga, kita membeli, dia dikasih harga jual, kita beli. Ketika kita kembalikan lagi untuk menjual, kita menjual, dia membeli. Harganya selalu di bawah. Selalu berbeda dengan harga jualnya. Karena ini namanya spread. Keuntungan yang diambil tiap perusahaan berbeda. Di berbagai bank di Indonesia itu pun selalu berbeda. BRI, Mandiri, BCA itu kurs jual dan beli selalu berbeda. Meskipun perbedaannya tidak terlalu jauh. Ya, bukan terus harganya 1.200 misalkan, tiba-tiba ini 10.000, enggak terlalu jauh. Hanya selisih kecil saja. Biasa kalau di Indonesia ini kalau dolar diperdagangkan dengan 14.400, kemudian nanti ini belinya biasanya 13.900, selisih 500 biasanya. Selalu begini. Jadi cuma 500 perak selisihnya per dolar. Kalau misalkan kita beli 10.000 dolar, tinggal ngalikan 500 dikali 10.000 dolar. Nanti ketemu di sana 5 juta. 5 juta. Ini kita belum apa-apa sudah rugi sudah sekian gitu. Artinya kena spread ini sudah rugi sekian. Jadi kalau kita mau beli, mau jual saat itu ya begitu, langsung kita ruginya begini. Kita beli langsung kita jual lagi, ruginya begini. Sama halnya dengan tadi pasang buy dan sell, marketnya masih belum jalan, masih bergerak naik turunnya sedikit saja, maka kita belum bisa untung ya. Nanti untungnya ketika marketnya bergerak panjang baru kita bisa profit. Termasuk kalau kita beli emas fisik. Emas fisik ini 1 tahun belum tentu untung. Emas fisik ini paling tidak 3 tahun, lebih dari 3 tahun. Ini baru kelihatan nanti profitnya. Ya biasanya kalau yang investasi emas itu di atas 5 tahun. Jadi kalau cuma 5 bulan, 6 bulan masih kena rugi karena harga spreadnya jauh. Atau selisih harga jual dan belinya masih tinggi. Belum lagi harganya belum terlalu naik dengan signifikan begitu. Jadi ada selisih tadi yang menyebabkan kita selalu rugi antara harga jual dan harga beli. Kalau terlalu dekat maka ya enggak dapat apa-apa, semuanya rugi. Kayak ini tadi. Nah, ini pun masih kena spread. Misalkan saya di sini di emas itu spreadnya sekitar ya, di emas ini kalau pengen lihat spreadnya Bu, jadi geser ke masuk ke MetaTrader dulu, geser paling kiri yang ada panah naik dan turun. Gitu. Panahnya di mana? Yang ada panah naik turun yang paling bawah kiri. Oh ya. Ya, diklik di sana. Udah Pak. Sudah, maka akan muncul ada pasangan Outcat, Australia, Kanada, Australia, France, Australia, Jepang dan sebagainya. Ada di sana. Bergerak angkanya yang kedip-kedip itu. Iya, Yang atas sendiri apa namanya? Outcat. Bawahnya tulisannya apa itu? OutCHF. Bukan. Di bawahnya Outcat itu ada angka 05 atau ada angka apa itu? Ada angka di sana? 05, 36, 17 Pak. Spread 22. Oke. Yang saya maksud dengan selisih jual dan beli itu adalah spreadnya itu. Nah sekarang geser ke emas, geser ke atas, cari yang XAU. Yang saat ini tadi running apa? Emas spreadnya 63 Pak. Ya. 61. Ya 62, 63 itu ya, bergerak terus. Spread itu selalu bergerak terus. Yang itulah 60-an. Jadi ada selisih, ada jarak 60-an. Jadi selalu ada spread di sana dan itu selalu naik turun. Rata-rata sekitar 60-an di XAU. Ini berbeda ya, setiap pasangan berbeda-beda. XAU ini spreadnya sekitar 60-an. Ya, 60 misalkan ya. Sehingga ketika kita misalkan buy
Ini masih minus 60 pip. Kalikan lot kita misalkan buy 0,1 berarti langsung minus 6. Itu. Paham maksud saya, Bu? Langsung rugi 6. Lot kita dikalikan spreadnya ini. Sorry Pak, spreadnya min 60 kali 0,1 ya Pak? Ya kalau lotnya 0,1. Kalau lotnya berapa misalkan? Ya. Kalau lotnya misalkan buy lotnya lotnya 1 misalkan, maka minusnya langsung 60 dolar. Oh iya. Gitu. Kalau lotnya Oh, 0,1 maka 0,1 dikali 60 minus 6. Selalu begini. Kalau enggak percaya coba sekarang entry buy atau sell, perhatikan langsung min berapa, langsung ketemu nanti minusnya. Nah, minus ini didarabkan dari lot dikalikan spread atau selisih harga jual dan harga beli. Kalau kita buy, kita mendapat harga sell. Kalau kita sell, kita mendapat harga buy. Ini harga baik. dibalik. Jadi yang kita lakukan berbalik dengan yang broker punya. Broker itu kalau menjual, bagi kita membeli. Kalau broker membeli, kita ini menjual, begitu. Kayak tadi yang saya gambarkan, kita jual emas ke toko. Kalau kita beli dulu, saya beli emas di toko, maka toko emas itu dia menjual, harganya harga jual. Oke. Kemudian kalau Ya Pak. kita menjual lagi, kita menjual lagi ke toko itu, maka dia membeli dari kita, gitu loh. Yang dipakai Ya. sebagai acuan itu sell dan buy itu mereka, tokonya atau banknya gitu. Bukan buy dan sell bukan saya gitu. Kalau saya sell berarti kita dapat harga buy. Kalau kita Nah, buy berarti kita dapat harga sell gitu. Memang kita kelihatannya ruwet tapi begitulah. Yang terpenting kita lihat kalau kita entry perhatikan ini minusnya berapa, kemudian tunggu sampai ini plus. Kalau belum plus, nah kemarin ada hitung-hitungannya kapan kita lakukan cut loss begitu. Itu saja. Karena ada kalanya yang jadi kita pikirkan belum tentu sama dengan pergerakan yang ada di market itu sendiri. tadi Pak yang saya rugi banyak itu, Mm-mm. saya harapin dia jadi plus, rupanya minusnya makin besar, hampir 600 Pak. Iya, berarti satu perhitungannya kemarin yang pakai money management belum diterapkan. Paling tidak Oh, menggunakan 2 sampai 5%. Maksimum 20%. Maksimum. Kemarin saya suruh coba dulu ya. Kira-kira di angka ini kita cut loss bagaimana hasilnya. Kemudian ada kalanya kita biarkan sampai ini biarkan mencapai angka 20%. Ada kalanya begitu. Jadi tujuannya untuk memahami kalau ternyata kita cut loss, sering kita cut loss tanpa dasar yang kuat, nanti modal habis. Lama-lama habis hmm, karena cut loss. Artinya berarti kita membaca, melakukan analisa belum terlalu tepat. Kemudian kalau kita tunggu sampai 60% bagaimana? Tujuannya untuk mempelajari apa? Untuk mempelajari kemungkinan-kemungkinan nanti berbalik lagi marketnya. Gitu. Ternyata kalau misalnya tidak berbalik 20% berarti kita memang rugi lumayan besar. Nah nanti disitulah nanti bagaimana kita otak-atik, kita analisa yang lebih bagus lagi, tujuannya biar tidak terlalu banyak rugi kita, biar tidak terlalu lama dalam floating minusnya dan berpeluang profit begitu. hmm. Ya, Memang gara-gara saya lupa lotnya satu Pak. ya jangan sampai lupa karena kalau nanti real account lupa selesai berbahaya. Dan Wah, itu sering bahaya. terjadi Bu, bukan hanya demo Bu, yang real account pun teman-teman juga sering lupa yang begitu. Maka tujuan untuk belajar demo itu untuk kelincahan, untuk keterampilan kita bergerak, keterampilan kita menentukan lot, kemudian menentukan buy sell-nya, kemudian kecepatan tangan. Disitulah diperlukan. Karena kalau keliru mau nulis lot 0,1 jadi lot 1, kalau searah dengan analisa kita tidak masalah profit. Kalau berlawanan arah ya bisa habis dalam waktu yang tidak butuh waktu lama nanti. Iya Pak, dia turunnya cepet banget. Duh, Ya, karena kalau sudah salah begini di awal harus cepat-cepat di-cut loss kalau salah. Ini salah bukan salah analisa, salah ngetik, salah masukkan nginput angkanya. Ini sangat berbahaya. Gitu. iya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu dulu kali Pak.
Oke, sekarang kita masuk ke candlestick dulu. Kita masuk di Oh iya, materi. Pak, sebelum Bapak, Iya, yang Selasa Rabu kan udah, oh yang Kamis Jumatnya belum ya Pak belum. videonya? Ini masih yang ngerjakan masih belum selesai katanya. Oh, Soalnya yang ngerjakan cuma satu, Bu. Mungkin nanti kalau eh, ke depan kita akan tambah lagi, mungkin lihat kondisi. Soalnya memang agak lama, Bu, buat video itu agak lama prosesnya. iya Pak.